Loading lama. Oke. Terus ini kelas A ya. Kelas A berarti SAPP2 kelas A. Ingat ya, kalau kita bikin aplikasi web itu taruhnya di HTDocs. Jadi mau nanti project kalian banyak, mau dari SMK kah dari manapun, itu di dalam HTDocs ini bisa banyak. Ya, khusus untuk yang natif ya, yang PHP natif. Tapi kalau kalian pakai framework itu nanti beda, bisa taruh di mana aja yang kalian suka gitu. Tapi nanti diajarin di framework gitu. Tapi kalau untuk natif atau PHP basic ya seperti itu mainnya taruh di HTDocs karena dia akan bisa jalan kalau Anda taruh di luar gitu. Ya, makanya kalau kalian loh kok nggak jalan ya Pak, saya taruh di luar. Wah nggak bisa, dia harus dalam HTDocs dulu. Oke, kemarin sudah sampai ini ya admin dosen mahasiswa. Nah, berarti kita mainan di bagian masuk nggak apa masuk wajar selamat nggak apa ya. Oke, nah ini database ya teman-teman ya, ini database. Jadi kalau kita bicara tentang database ya itu tempat penyimpanan data, mau bentuknya gambar, musik ya kan. Nanti siapa tahu kan mau bikin semacam tempat penyimpanan apapun ya bisa loh gitu. Cuma tergantung kalian proses bisnisnya apa, jangan campur-campur, ada yang gambar macam-macam gitu ya. Kalau kita lihat sekarang tuh kan bisnisnya sekarang sudah ya, kalau saya lihat sih arah-arah NFT bisa seperti itu. Tapi NFT itu kan ya itu cuma mata uangnya aja yang beda, tapi cara penyimpanan tetap pakai database seperti itu. Ya kan mungkin yang dijual itu item atau gambar dan yang lain ya. Tapi ya tadi ya. Oke, setelah itu slash ilkom apa nama foldernya nggak hafal. website A 2001. Nah ini ya, kemarin kan kita sudah bikin login tuh. Nah ini masih standar kan login ya kan. Loginnya apa ya? Area login dulu, saya lupa loh. Loginnya pakai apa, proses login di sini ya. Nah di sini. Nah, di sini proses loginnya saya mau masuk ke adminnya. Saya masuk ke passwordnya admin ya. Mungkin saya akan masuk ke admin. Ini ya admin. Ini masih pakai biasa, nggak pakai database. Saya zoom kan. Nah, ini udah saya jelaskin ya. Jadi kan sudah bisa. Ini nanti bisa pakai database, tapi ntar dulu kita bikin connection dulu ya. Di sini berarti putut-putut. Oke, perlu admin ya. Putut. Masih nggak pakai database. Ya masuk. Nah ini ya. Nah sekarang gimana caranya kita mengkonekkan ke database? Seperti itu ya. Itu bahasanya. Pertama seperti biasa teman-teman ya, bikin database ya. Nah kalau kalian udah diajari cara bikin pakai command prompt yang di praktikum, ini nggak usah gitu. Ya bikin aja langsung di sini, klik aja baru gitu boleh. Bikin database baru. Ya. Apa ya? Ntar. DBSI ada. Nah, untuk penamaan database itu serah kalian ya mau namanya apa. Jadi kalau kita bicara tentang database, saya sudah share sini. Namanya database itu tuh style kalian. Kalau bagus sih namanya sesuai dengan project boleh. Saya contoh DBSI, DB SMK, DB perusahaan apa gitu boleh. Ya. Kalau saya sih biasanya kasih kode DB. Nah kalau table saya kasih kodenya TB. Ayo masuk. Masuk aja nggak apa, terlambat juga terlambat. Ya, puasa sih soalnya kan mungkin tidur lagi. Oke, ini DB ya teman-teman ya. Nah, cara buat DB itu jangan takut-takut ya. Kalau kita bicara tentang tampilan ini lebih enak. Ya, jangan sampai aduh Pak, saya takut salah klik. Pertama satu, jangan takut salah klik atau salah tekan apa gitu ya. Ketik aja DB. Saya bikin apa nih? SI udah ada ya. DB SIA kali ya. DB nanti yang kelas AB itu harus sama sih. Tapi kan saya coba ngajar bentar aja nggak apa-apa. Saya konekkan dengan DB ini aja ya. DB saya ambil sudah ada ya, DB belajar nih aja ya. Nah ini nih. Karena kalau saya buat lagi kayaknya terlalu banyak. Nah ini DB belajar tapi jalan tol nggak cocok. Saya gantilah karena ya mahasiswa. DB akademik. Kayaknya DB akademik deh. Nah, ini pakai buat Laravel. Buat sendiri aja. Iya betul sendiri sorry ya. Kita buat aja DB sekolah. DB sekolah sudah ada ya. Belum ada ya? Sudah ada tuh. Kita bikinnya DB
SI 2020 dah. Nah, ini ya, boleh. Buat aja langsung gini. Nah, jadi ya di bawah sini tuh. Ya. Nah, setelah bikin database ya kan, itu kita buat table. Ya, bikin table. Nah, kalau kalian belajar pakai yang Command Prompt memang itu waktu kelamaan, tapi ini lebih cepat. TB. Nah, di sini boleh kalian suka-suka mau kasih nama table gini baru underscore gini boleh. Ya, tergantung selera kalian, tapi yang penting kalian hafal gitu loh. Nah, kalau saya biasanya pakai TB, misalnya contoh mahasiswa gitu ya. Nah, gini ya. Nah, jumlah kolom ini berapa banyak kolomnya? Ya. Berapa banyak kolomnya? Kita buat dulu karena kita mau belajar connection kan gitu. Bikin dulu misalnya contoh saya buat kolomnya tadi isiannya apa aja mahasiswa tuh. Oh, kita buat dikit-dikit. Nah, cara bikin table itu jangan langsung bikin sekali banyak kalau kita masih belajar. Tapi kalau kalian ingin langsung juga boleh sih. Tapi kalau saya sih takutnya tuh kebanyakan atau lupa gitu. Nah, biasanya kita harus tahu table mahasiswa tuh apa sih yang dibawa gitu ya. Kalau saya sih biasanya boleh nggak usah pakai auto increment, boleh langsung name ini boleh name. Nah, perhatikan kalau name-nya misalnya ada titik, ada karakter, misalnya contoh A2020 maka dia parchar ya, parchar. Tapi kalau kayak seperti name kalian seperti itu integer bisa. Ya, tapi kalau saya mau pakai parchar juga boleh, nggak masalah kok. Ya. Siapa tahu ke depan Pak dia berubah Pak. Siapa tahu pas waktu angkatan 2030 nanti misalnya 2030 ya itu beda lagi name-nya. Ya udah ganti parchar aja. Tapi kalau saya sih biasanya integer. Parchar banget. Nah, perhatikan jumlah panjang karakternya berapa. Ya, contoh NIM kalian kan nggak, jangan juga panjang-panjang karena saya yakin KTP aja mungkin saya nggak hafal gitu. Ya, makanya kepanjangan itu sebenarnya. Cuma memang biar unik seperti itu. Karena ada kode wilayah, kode tanggal lahir dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita mungkin gini aja. Ya masuk 30 lah. Ya, 30 boleh. Terus di sini boleh bawaannya Anda gantikan 0. Nah, 0 ini apa sih Pak? Jangan sampai kalian nggak bisa bedakan antara 0 sama kosong. 0 itu artinya nggak dibaca sama komputer gitu loh, diabaikan. Tapi bukan berarti ya diabaikan lah gitu. Tapi kalau kosong, ya artinya blank gitu loh. Blank tapi itu dibaca itu blank gitu. Ya. Makanya lebih baik kalian gunakan 0. Name, nama, lagi ya. Prodi, mungkin boleh prodi. Fakultas dulu kali ya. Sebenarnya boleh nama, alamat, itu tapi kita coba dulu fakultas. Baru prodi deh. Untuk yang lainnya nanti nyusul ya teman-teman. Maksudnya Pak kenapa nggak sekalian? Ya biar paham dulu. Karena kan kalau langsung set gitu nanti waduh error yang mana bingung. Nah di sini nama seperti biasa parchar. Nah perkirakan nama orang itu berapa panjang. Makanya udah diajari ya di struktur data ya. Udah saya bilangin berapa panjang. Kalau saya sih biasanya 150 itu perkiraan ya 150. Ini defaultkan aja 0. Terus kalau primary key-nya nanti kalian pilihkan aja di NIM. NIM itu nggak boleh dikembar, maka nanti dikasih kode kunci. Fakultas itu parchar boleh, ya. Prodi parchar juga boleh. Nanti yang dimasukkan di prodi itu bukan nama sistem informasi, tapi kode prodi, kode ya. Ini saya udah jelaskan waktu inner join atau diajarin inner join relasi itu harus jangan pakai nama langsung, tapi pakai kode prodi. Kenapa pakai kode prodi? Karena nama prodi bisa berubah-ubah seperti yang saya sering ceritakan. Kelas 19 berarti itu. Ya kayaknya. Saya cerita. Nah, kode prodi mungkin panjangnya boleh 20. Kenapa harus ditentukan? Karena menghemat resource teman-teman ya. Jangan terlalu banyak juga. Kalau Laravel kadang-kadang bisa banyak nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi sebenarnya bagus itu ditentukan di sini teman-teman ya. Karena nanti pas kalian bikin skripsi, ada yang nulis 255 pasti akan dimarahin dosennya. Ngapain cuma name doang 255 karakter gitu ya. Nah, ada juga resiko kenapa nggak 255 aja, Pak? Nah, 255 itu rawan hacking, teman-teman. Saya pernah kena sekali pas pakai parchar di sini. Untuk isi apa? Isian nama doang gitu. Ternyata ada hacker coba daftar, tapi pas di nama itu kan saya pasang 255 karakter tuh. Dia malah masukkan kode phishing-nya dia, kode semacam device. Jadi pas kita reload data, gitu ya, reload nama-nama gitu, pas dia ngebaca, dia malah nge-redirect ke gambar atau websitenya hacker tadi. Saya kena tuh sekali. Jadi, oh gitu. Jadi saya putus gitu, saya pendekin. Biar mereka nggak bisa menggunakan device tadi. Yang kena device itu kadang bingung, apakah salah di codingnya? Ternyata nggak juga. Kadang-kadang kesalahan kita tuh adalah kita membuka hole tadi. Ya, saya udah kena dan ya pengalaman lah itu. Nah, jika sudah jadi, jangan lupa klik kirim.
Kirim. Save dong. Ini berarti saya hapus dulu ya. Bentar. Oke. Oh, ini nambah ya, sorry nambah. Save-nya di bawah sini nih. Nah, ini nih simpan. Nggak usah khawatir, bisa dihapus. Tenang aja. Nah, up. Nah, perintah-perintah yang kalian udah buat itu sebenarnya ada di bagian query-nya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya, nah, enak kan bikin table kan gini nih, langsung jadi, ya kan. Jadi kalau kalian belajar yang database atau belajar basis data, memang mohon maaf tuh kalian belajar ngetik dulu, belajar ngapalin dulu. Sebenarnya bisa kalian pakai SQL di sini bisa, create table gitu itu bisa. Ya, cuma kalau menurut saya sebagai developer ngapain lama-lama gitu loh, ya langsung buat ini langsung jadi. Nah, jadi ya, name, nama, fakultas, prodi. Nah, terus jangan lupa tentukan dulu yang mana primary key. Wajib, setiap table tuh wajib ada primary key. Gitu. Kenapa Pak? Ya nanti misalnya mau diedit datanya, dia bisa ditentukan. Nah, ini centang, baru Anda klik gambar kunci di sini. Utama, ini primary key, centang. Bisa juga pakai auto increment, tapi karena saya nggak pakai auto increment, ya udah pakai name aja. Ya. Nah, kalau untuk uji coba, saya akan coba dulu nambahkan satu data ya. Mungkin saya tambahkan dulu satu data 2020 150. Kalau saya lupa, saya ajar aja ya 001. Ini ya. Saya namanya Farida. Ini saya Farida, Fakultas Teknik. Contoh dulu, saya nggak kasih kode dulu ya. Prodi Sistem Informasi. Yang bagus itu sebenarnya pakai kode, teman-teman ya. Karena kalau saya ajarin buat mahasiswa saya semua tuh pakai relasi. Ini belum saya coba. Kalau Anda mau lihat yang di sini nih seperti ini. Nah, di sini nih sebenarnya kalau dia mahasiswa itu kode yang dimasukkan sini. Nah, ini kode seperti ini nih, kode prodi. Ini. Nanti ini berelasi kemana? Ke table prodi yang di sini. Gitu. Jadi yang diinputkan tuh sebenarnya nggak ada nama. Saya lupa untuk Laravel itu dia di user sini semuanya. Gitu. Jadi nama kalian itu di satu table ini doang. Gitu. Ya. Nanti di table mahasiswa tuh yang ada cuma name doang, nggak ada namanya. Coba lihat ya. Nah, ID, user ID, kode prodi, angkatan, dosen wali itu cuma name doang. Nggak ada dosen prodi namanya langsung Pak Putut, itu nggak ada. Langsung ke NIP-nya dia gitu. Ya, nanti ada table dosen. Nah, table dosennya di sini ada lagi yang ini. Nah, table dosen tuh gini aja nih tuh. Ya. Makanya lo kok cuma kode-kode aja Pak. Ini nanti berelasi lagi kemana? Ke table user. Jadi di dalam table user tuh semua digabung. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain itu adalah rule bisnisnya dia, yaitu yang di sini. Nah, di mana ya? Member token lain. Kalau yang di sini table user nanti table user. Wah, di sini nih, kayaknya yang lama nih. Saya buat di mana ya? Yang bedakan tuh dia adalah tipenya dia sebagai dosen. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau bikin connection ya. Oke, cara bikin connection gimana Pak? Caranya itu mudah. Nyontek dulu ya. Table connection tuh boleh ditaruh di mana aja ya, teman-teman. Bebas mau ditaruh dalam folder juga boleh. Tapi harus ingat link foldernya. Saya akan coba taruh di luar dulu aja ya. Taruh di luar sini. Nah, saya mau ngambil nyontek dulu di XAMPP lama. Saya lupa codingannya. Di XAMPP ini terus di bagian htdocs Ilkom ya. Coba kita cek yang Selasa deh. Connection. Nah ini connection. Saya kembali. Ini ya, taruh di sini connection. Pak, nama folder, nama filenya boleh nggak macam-macam? Hubung kah, koneksi kah, boleh. Ya, ini connection. Nah, connection itu isinya gini. Nah, gini aja. Ini ya. Nah, di sini yang harus diperhatikan kita udah pakai MySQL ya. Jadi kalau kalian cari website MySQL itu berarti versi lama. Ya, jangan pernah Pak kok nggak jalan Pak, di website jalan. Itu versi lama kalau dia pakai MySQL gini. Ya, banyak banget tuh yang mohon maaf ya yang share di grup itu dia tidak memperhatikan versi terbaru. Memang yang di Blogspot atau yang di mana-mana itu dia versi lama gitu loh. Ya. Jadi kalau kok nggak jalan Pak, kalau dicontohnya jalan di mana di file yang Blogspot nyala jalan. Nah, kalau kita sekarang semuanya pakai MySQL ya, mau di Laravel atau apa MySQL. Nah, terus di sini yang diperhatikan pertama localhost. Itu karena kita masih di lokal ya. Tapi nanti kalau kalian sudah pakai hosting, itu dia pakai IP, teman-teman.
Di sini pakai IP 127 misalnya atau pakai IP berapapun seperti itu ya. Nah, kita pakai localhost ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah mau hosting ke atas atau ke server, itu yang dirubah yang di sini ya. Ini kita pakai localhost dulu, terus username ini username ya, username, baru sini password nih ya. Nah, kalau SAPP kalian pakai password, maka SAPP-nya wajib disetting di situ ya. Jadi kalau kalian contoh Pak, SAPP saya itu Pak kalau setiap ngetik di PHP MyAdmin ini itu diminta password. Saya udah setting pakai password ya. Kadang-kadang ada sih yang memang saya security harus nomor 1. Ya nggak apa-apa, bagus, tapi harus tahu juga cara masangnya nanti gitu. Ya, nah passwordnya dimasukkan di mana? Di sini. Entah 1 2 3 atau berapa, tapi kelihatan sih nanti kalau ada orang buka ya dalam artian codingan Anda. Tapi bukan berarti nanti Pak kalau ini dari dapatkan orang gimana Pak? Ya ini nggak segampang itu buka file ini nggak segampang itu. Ya. Oke, terus yang di bagian sini itu nama database. Ya, database-nya apa? Cek lagi di sini. Makanya biasanya kan hafal tuh database-nya. Nah, di sini saya pakai tadi nama DB-nya itu DBSI 2020. Ya, nih saya pakai yang ini. Maka saya pakai namanya DBSI 2020. Nah, gini ya. Nah, untuk ngeceknya, kalian ketik aja connection.php. Coba contoh ya, kita buka di sini. Copy aja di sini. Nah, ini. Hop. Buka di sini connection.php. Hop. Nah, enggak ada kan? Artinya apa? Dia udah connect. Coba saya ganti, salah ketik 2021 misalnya. Pasti akan muncul kesalahan ordai ini yang jalan. Ordai ya, atau salah gitu. Nah, itu dia tidak terhubung seperti itu ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita pakai ini, sebenarnya kalau mau pakai if else-nya itu ordai ini adalah sebagai errornya atau trick and catch-nya kalau kita bicara tentang pakai Java sih seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau ngetes, lihat di sini ini salah nih. Tuh, tidak dapat terhubung. Errornya apa? Tidak diketahui database Anda. Ya. Jadi kalau saya ketik 2020 di sini, nah ini, maka dia akan blank, tidak ada pemberitahuan. Sebenarnya bisa sih dikasih tahu pemberitahuannya itu apa ya? Saya lupa loh, if-nya itu saya lupa. Return-nya sih sebenarnya. Nah, untuk connection ini aja, teman-teman, ya. Jadi ingat saya ulang lagi. Pertama yang bagian depan ini apa sih, Pak? Yang bagian depan tuh lokasi filenya di mana? Apa di server atau di lokal? Kalau di lokal, ketikkan aja localhost. Ya, lokal itu di mana, Pak? Di komputer ini gitu. Ya. Nah, terus biasanya untuk ini username, ini password, ini nama database. Ya, nama database. Pak, kalau saya database-nya bukan SI 2020 boleh nggak? Boleh selama ada di XAMPP-nya yang ini. Ya. Saya mau pakai DB belajar, Pak, boleh. Ya kan? Berarti project Anda itu untuk DB belajar gitu. Ya. Nah, kalau mau ngetes coba sini saya ketik aja DB belajar ya. Ini. Nah, itu tetap aja nggak ada error dia, tetap sudah jalan. Nah, refresh. Nah, jalan. Tapi kalau saya ketik aja salah satu DB belajar 1 gitu. Padahal saya nggak pernah buat DB belajar 1. Maka dia akan ngasih tahu, oh, unknown database, tidak diketahui database Anda, maka database tidak dapat dihubungkan. Itu doang. Ya. Nah, jangan juga panik, siapa tahu lupa XAMPP-nya dinyalakan. XAMPP-nya tuh wajib dinyalakan ya, yang ini. Nah, ini wajib dinyalakan, Apache sama SQL. Ya. Tuh. Oke, kita konekkan aja. Nah, sekarang kita mau connect ke dalam database yang ini ya, database yang tabel mahasiswa. Nah, ini sudah ada datanya nih, ya kan. Nah, kalau kalian nggak pakai primary key, itu nggak akan muncul lambang ini ya, ubah, salin, hapus nih, nggak muncul. Ya, saya pernah ada message tuh, Pak, kok nggak muncul ya, Pak? Beda ya, Pak, versinya XAMPP-nya. Ternyata dia nggak pakai primary key, gitu loh. Saya pernah datanya banyak loh, nggak ada edit direct-nya gitu, atau editnya di sini bisa diedit ya. Nah, diedit bisa. Nah, ini edit bisa. Ya. Pak, kenapa nggak mainan di database aja? Ya database masa dibuat apa sih, dibuat untuk input data itu udah nggak boleh sebenarnya. Kita harus buat aplikasi tampilan user gitu. Nah, sekarang kita coba tampilkan datanya ya. Nah, kita akan buat sebuah halaman di bagian mahasiswa admin ya. Admin ya, admin.
itu saya ini dari indeks ini saya copy. Nah gini. Ya. Connection itu satu aja teman-teman. Jangan dibikin tiap folder satu connection, itu kurang kerjaan ya. Mending kalian pakai satu connection tapi dipakai bareng-bareng. Jadi kalian settingnya satu tempat. Nanti pakai include aja sama seperti include tadi ya yang kemarin. Nah, contoh kita buat aja di sini lihat data. Ini ya. Nah, supaya enak kita bisa buat contoh di bagian kepala sini. Itu kita tambahkan lihat data. Ini berarti lihat data itu yang ini ya. Input itu dari belum ya? Lihat data aja deh di sini. Boleh aja tambahin sih, tapi ini aja dulu saya rubah yang lihat data. Nah, di sini kasih nama foldernya lihat data. Terserah kalian mau namanya apa ya. View kah atau kadang-kadang kalau saya kebiasaan gini sih lihat data gitu. Kadang-kadang ada juga lihat doang, ada juga lihat mahasiswa juga ada. Suka-suka programmer ya. Jadi suka-suka kalian tuh. Ya. Intinya kan gini teman-teman, mau kalian ketik gini boleh, lihat DT juga boleh. Ya. Yang penting kan tampilan depannya gini nih, lihat data. Ya kan? Kelihatannya kok susah ya Pak. Tapi kalau saya gini aja ya. Nah, lihat data. Maka saya akan buatkan folder dulu sebentar. Berarti saya akan buat di indeks. Ini copy. Di sini saya ketik lihat data. Nah, ini dulu. Nah, untuk ngeceknya gimana Pak? Saya di sini saya refresh. Nah, ini ya lihat data. Tuh, lihat data. Kalau diklik belum sudah ada ya, tapi masih punya bawah indeks yang ini. Nah, saya edit dulu bentar. Lihat data, lihat data. Tadi sudah saya buat belum? Oh, ini sudah ada nih. Iya, sudah ada. Lihat aja. Nah, dibuka di sini. Untuk ngeceknya lihat data, Anda boleh gini. Boleh diganti di sini. Kan di konten aja nih. Kita main di sini ya. Makanya saya bilang enaknya kalau kalian udah paham yang kemarin heading, itu enak banget tuh. Ya. Mau pakai bootstrap, nanti saya ajarin pakai bootstrap habis ini. 9:30 kan, oke saya cepetin. Ya. Selamat datang, jangan selamat datang, lihat data gitu ya. Ini kita buat aja lihat data mahasiswa sistem informasi. Nah, ini kasih H1-nya di situ deh, di sini. Nah, gini. Terus hello-nya kita hilangin. Nah, kalau di PHP itu mau kalian berantakin gini nggak masalah. Ya, mau kalian hancur-hancurin gitu. Ya. Oh ya, saya lupa cara ngerapiin di Sublime atau ya, pakai reindent line. Saya lupa pencet Ctrl Shift R. Kalau ada kesempatan deh. Ini kan udah rapi nih. Kalau kita pakai reindent line, nanti dia otomatis ngerapiin gitu. Ini nanti ya, tar. Nah, kita buat dulu gini teman-teman. Nah, gini. Nah, cara menggunakan PHP-nya gimana Pak? Nah, pertama nyontek dulu sebentar ke sebelah. Saya nggak hafal guys. Nah, itu sebenarnya kalau kita udah paham tuh enak. Mau ATM punya orang ya bisa. ATM tuh amatin, tiru, modif. Ya. Oke, kalau contoh nih, maaf ya nih, teman kalian udah jadi nih, ya kan? Boleh anda minta bahasanya, tapi anda modif gitu loh. Tanya-tanya, pahamin gitu. Jangan minta ganti cover gitu, ganti warna doang, jangan. Tapi kan harus modif, ya. Kasihan teman kalian udah capek-capek begadang dulu saya nih, tapi modif dong. Nah, modifnya itu kalian harus lakuin dengan serius gitu loh, ya. Oke, kita buka di bagian lihat data. Nah, ini lihat data. Kita ambil, nah di sini aja ya table ini. Nah, gini ya. Jangan lihat banyaknya dulu ya teman-teman. Nah, ini saya close, saya pindah ke sini. Saya zoom dikit deh biar kelihatan. Nah, gini. Nah, gini teman-teman ya. Nah, pertama untuk bikin, saya bikin apa sih Pak? Ini saya bikin table teman-teman. Jadi mau bentuk samping gini ke samping. Ya. Nah, pertama saya lihat dulu variabelnya dulu ya. Variabelnya dulu. Nah, pertama saya buat nomor, name, nama, baru prodi ya. Prodi baru fakultas pokoknya. Di sini fakultas. Nah, gini ya. Yang aksi ini mungkin saya munculkan aja nggak apa-apa. Nah, cara kerjanya gimana? Gini teman-teman ya. Pertama require, pakai require. Ini sama seperti yang include ini juga sama sebenarnya.
ya. Mau pakai require juga boleh. Nih require. Nah, require ini ya, require ini itu cari lokasi koneksinya di mana. Ya. Nah, ternyata saya cek di bagian dalam sini itu nggak ada. Dia harus keluar dulu gitu. Sampai P2 ya. Nah, di sini htdocs website A21. Nah, di sini di bagian admin sini itu nggak ada Pak tulisan connection. Dia keluar dulu, maka Anda pakai titik-titik di sini. Titik-titik slash up satu folder gitu. Kalau 2 folder gimana Pak? Ya titik-titik slash lagi gini. Nah, kalau dia koneksi dalam folder berarti titik-titik slash baru up sekali baru nama folder, misalnya koneksi gini, ya kan? Nah, maka berarti dalam folder koneksi itu ada nama connection tersebut. Nah, gitu. Ya. Tapi kan saya tahu di luar aja tuh. Nah, saya buat gini aja. Nah. Ya. Nah, terus perintahnya ya, perintah itu cukup gampang. Pertama itu seperti kalian ngerjain yang biasanya. Boleh pakai gini nih, select bintang from, ya kan yang biasa ditampilin. Select bintang. Nah, select bintang tahu ya, itu menampilkan semua tuh. Jadi kalau mau cara gampangnya gini nih. Pokoknya sampai P, ya kan. Ini copy nih. Select bintang from table mahasiswa. Ya kan? Copy boleh, taruh di sini. Nah, ini kan saya ini. Nah, tapi ini hilangin ya, karena dia gini. Nah, terus yang saya lakukan apa di sini? Dempel kehapus nggak? Oh enggak, betul aja. Nah, gini. Select bintang from table mahasiswa. Table mahasiswa ya? Mana tadi? Oh ini ya, table mahasiswa. Nah, table ini boleh kalian kasih nama macam-macam. Table siswa, table user kah, terserah kalian. Table siapa kah, table S. Dari suka singkat-singkat juga boleh. Nah, terus di sini yang kalian harus perhatikan itu membuat sebuah variabel untuk query-nya, yaitu MySQL query. Nah, link ini buat apa Pak? Link ini nembak dari connection yang di sini. Nah, ini link ini itu dipanggil kemana? Ke dalam sini, gitu. Dan sini. Nah, query ini yang mana? Query itu yang ini. Ya, nanti diajarin lagi sama Bu Vina sih. Kalau saya sih cuma mau nunjukin dia terkonek atau tidak, gitu. Ya, artinya kan kok cuma blank tadi kan muncul datanya, ya kan. Nah, terus di sini saya buat gini ya, teman-teman ya. Buatkan variabel teman-teman ya, pakai list. Nih, pakai list ini. Ya, yang penting itu di sini nih. Nah, urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan nama variabelnya. Name nama fakultas prodi. Ya, name nama fakultas prodi. Kok terbalik ya? Ini nama fakultas prodi. Tapi kalau Anda mau beda gini nggak boleh, nggak masalah kan. Tapi bagusnya samakan dulu deh gini. Ya. Nah, terus di sini kalau kalian mau kasih nama gini boleh nggak? Satu, nggak boleh satu ya. Mungkin NM boleh. Nama, karena sudah terbiasa mungkin. Tapi kalau saya sih daripada ribet kayak gini gitu. Name, nama, fakultas, FKTS boleh. Ini atau saya fakultas ini sih. Baru prodi di sini. Nah, artinya apa? Saya membuat sebuah list dari hasil query yang dikoneksikan dengan database. Ya, cara nembaknya gimana sih Pak? Jadi gini ya, ini agak ribetnya gini. Kita bikin query. Nah, query itu dibuat seperti ini. Atau biasanya gini nih, kalau kalian bingung, ini bisa gini nih. Pindah aja Pak di dalam sini, gini. Nah, gini. Boleh. Tapi kan ya kalau saya sih kebiasaan gitu sih, saya buat gini. Gitu. Link ini sebenarnya bisa juga pakai connection yang di sini sebenarnya, ya kan? Cuma kepanjangan, jadi dipisah-pisah, ya. Nah gini, oke. Nah sekarang ini nggak usah dipikirin ya. Ini nomor nih mau nanti mau buat auto increment yang bagian depan. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 otomatis. Tuh. Ini nggak ada dalam database. Ini cuma deklarasi variabel aja. Tujuannya nanti buat nambah nomor plus plus plus. Udah diajarin kan di basic kemarin. Ini ada diajarin jelek sih. Oke, di sini ada name, nama, fakultas, prodi, ya kan? Nah, di sini dari MySQL fetch row, jadi dia diurutkan. Pak, kalau saya di sini cuma nampilin 2 gitu. Nah, contoh select nama, koma, cuma itu. Jadi, kalau misalnya cuma 2, maka Anda harus klik di sini cuma 2, teman-teman. Ya. Tapi karena saya pilih select bintang, maka saya tampilin semuanya tuh. Ya. Nah, maka di sini saya tinggal gini, name, nama, fakultas baru prodi. Oke, fakultas
baru sini prodi. Nah ini ya, baru di sini mungkin saya hilangin dulu, boleh lah. Ini edit date, edit. Biasanya di sini tuh untuk edit. Ini, pastinya saya pakai apa? Nah ini, gini aja deh. Buat awal itu gini, edit, baru sini delete. Hapus kalau ya, bahasa Indonesia. Nah ini nggak rapi nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian saya saranin rapiin deh, gini boleh. Kalau saya sih ya yang penting tampilannya nanti. Nah gini ya. Nah di sini yang harus kalian perhatikan. Nah gini lihat PHP-nya. Mungkinnya agak bingung. Pertama perhatikan di bagian will di sini. Will itu melakukan perulangan. Ya dia habis nulis satu, dia ngulang ke atas lagi, nulis lagi datanya sampai berapa kali data yang ada ngulang. Gitu. Nah perhatikan tanda pagar di sini nih. Ini pagar. Ya zoom ya. Nah ini pagar. Pagar ini dia kan ke bawah ke dalam TRTD yang di sini. Baru ditutup lagi di bagian bawah sini. Pakai will ya, perulangan. Jadi kita kayak ngelooping. Nah, kita lihat dulu ya. Kita save. Baru kita ke lihat data di bagian sini. Tara. Nah, muncul kan? Ini Farida Teknik selalu mepet ya. Dia kasih BR dulu di bawah sini. AR dah, biar ada garis aja. BR kali. BR. Nah, ini. Tuh, muncul kan datanya? Terus saya tambah nih datanya. Nah ini edit hapusnya di sini nanti. Ya. Ini edit hapusnya. Nah saya input lagi nih data baru, ya kan. Jadi dia nanti dinamis gitu loh. Ya contoh saya tambahkan 2020 150002 namanya siapa lagi nih? Eki misalnya. Eki Ferdian misalnya. Fakultasnya teknik. Prodinya informatika misalnya. Boleh. Ini ya. Saya kirim. Wah, nambah datanya 2. Ya kan? Nah, di sini kita cek aja datanya di sini 2. Nah, 2 ya. Saya tinggal refresh di sini. Tuh, masuk kan? Itu artinya udah connect. Nanti tinggal kalian bikinkan form edit sama hapusnya. Nah, kemarin kan sudah nanti dia jadi pakai get-nya ID-nya. Cara ngedit kan nggak mungkin dong kita ngedit yang ini tapi ekiver yang dihapus. Nanti dia jadi sama Bu Vina yang ini. Jadi nggak bisa, saya bisa aja cuma biar Bu Vina lah. Karena itu job-nya dia. Pak, tampilan kok gini banget. Nah, saya akan ajarin kalian cara pakai Bootstrap bentar lagi ya. Sampai connection ada yang mau ditanya dulu nggak? Connection. Kalau mau milih tampilan gimana Pak? Contoh saya menyembunyikan, saya mau apa ya kan kalian diminta data gaji, data-data sensitif, nomor HP. Pak, nomor HP saya jangan ditampilin dong Pak. Ini kan malu gitu. Maksudnya ini datanya ditampilin di mahasiswa. Itu bisa Anda hidden. Caranya gimana? Contoh Anda pilih. Nah, di sini nggak usah dipanggil. Contoh saya nggak pakai ini deh, dua ini. Maka Anda tinggal matikan. Gini aja. Nah, gini. Matikan boleh atau main di query tadi di sini. Select name sama nama doang, itu boleh. Ya. Tapi kalau saya sih boleh dimatikan gini. Jadi kalau saya mau munculkan cuma name sama nama, ya. Ya kan? Enak kan? Jadi kita tuh sebenarnya bisa namanya memanipulasi. Makanya kan diajari namanya DDL, DML. DML itu data manipulation language. Nah, apabila nanti ada perubahan dalam database, contoh misalnya kita tambahin saldo kali ya. Tapi nggak nyambung sih. Boleh deh, mungkin ke depan ada namanya deposit. Mungkin ya. Jadi siapa tahu mahasiswa nanti udah punya semacam deposit, nanti ke depan kalau udah lulus bisa dicairkan gitu. Itu kayaknya ide progres baru sih. Saya tuh pengennya sebenarnya kalau bikin kayak smart kampus gitu ya, kalian ke kantin tuh udah mungkin uang elektronik aja gitu, tapi bawaannya punyanya kampus gitu, bisa pakai entah pakai KTM. Jadi KTM tuh nggak cuma untuk maaf ya, cuma kartu doang, bahkan kalian nggak jarang pakai gitu, atau cuma semacam buat ATM bank seperti itu. Tapi bisa juga untuk transaksi gitu. Ya. Jadi kalau kita mau ke kantin gitu udah nggak ada kembalian gitu enggak, tapi dia tinggal scan aja gitu. Beli ini gitu. Tapi ada catatan di database ya data kalian. Jadi saldonya itu di situ. Gitu. Nanti bagaimana Pak kalau bayarin kantinnya? Ya kantinnya juga punya akun, begitu ada angka di situ, nanti dia bisa cairin di bank manapun. Nanti tinggal dari dari saya aja tinggal dikurangin saldonya dari pengepul dana tadi. Ya kan? Tapi dalam hati, wah nanti ini dibungain ini. Nah, gitu. Banyak sih permasalahan. Tapi kita mikirin itu sebenarnya adalah kemudahannya. Gitu. Jangan mikirin
nanti korupsi lah, itu urusan nanti lah itu. Kalau yang penting itu kita berkreasi dulu, bikin dulu. Ya, nanti bisa bayangkan tinggal belanja, scan, tip, udah mau cari, nggak usah bawa duit, oh aku ada duit di deposit gitu. Itu ide yang menurut saya bisa kalian terapkan atau kalian bisa jual. Nggak usah di kampus deh, kalau kampus ribet di sekolah aja deh. Tapi sekolah juga dijelasin, ini ada uang yang harus dikelola gitu. Tapi jangan digunain dengan duit siswa. Jadi siswa tuh bisa lihat, oh saya buat belanja ini, tabung, ya kan. Mungkin yang dulu nabung di kelas, mungkin SD itu kan pakai kertas, buku, gitu kan, tangan guru, ya kan. Nah, itu bisa dibuat banknya bersistem seperti itu. Nanti bisa buat beli, tapi jangan juga sih anak-anak beli terus nanti habis duit. Iya loh, idenya tuh banyak. Contoh ya, nah Pak saya mau nambah lagi variabel, ya kan? Makanya saya bilang gini teman-teman ya, kalau kita bicara tentang data ya atau web atau aplikasi, ini bisa ditambahin, nggak usah takut, gitu loh. Makanya dikit-dikit dulu, jangan langsung bikin banyak gitu. Tapi saya udah punya catatan Pak, nih ini nama, alamat, nama orang tua, asal SMK gitu sudah ada Pak di analisis saya. Pelan-pelan, programmernya tuh jangan langsung buru-buru. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, sikat gitu. Ya. Nah, jadi nambahkan lagi gimana Pak? Ya, caranya tinggal klik structure di sini. Nah, pilih di sini setelah apa buatnya. Nah, kalau kalian ngetik biasanya alter table ini ribet kan. Nah, kalau di sini gampang gitu. Ya, saya bikin habis prodi deh. Nah, saya bikin 2 table. Misalnya saya nambahkan alamat, boleh. Jenis kelamin juga boleh. Nah, contoh saya nambahkan alamat ya. Alamat. Terus saya nambahkan jenis kelamin itu penting, jenis kelamin. Gentle deh, saya kasih gentle biasanya. Nah di sini sebenarnya suka-suka kalian loh. Maksudnya mau tipenya mau F sama M doang suka-suka kalian. Tapi kalau saya sih biasanya menentukan di sini ya kalau alamat mungkin 200 kali ya. Jalan bla 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 nomor RT gitu ya. Ada juga dipisah-pisah, ada juga RT sendiri itu bisa juga. Siapa tahu gini ke depan teman-temannya. Pak kenapa RT itu dipisah dengan alamat gitu? Mungkin ke depan nanti ada clustering siapa aja sih yang tinggal di RT ini gitu. Kelurahan ini gitu. Jadi enak, oh mahasiswa saya ternyata banyak tinggal di RT ini Sempaja atau malah di Pramuka situ gitu. Ya. Kalau digabung kan kalau kita bicara tentang alamat itu kan luas banget, nggak bisa di clustering gitu, nggak bisa kita kelompokin. Tapi kalau kita udah bisa kelompokin dengan cara RT, baru nama wilayah gitu. Jadi saya bisa tahu nih contoh mahasiswa S itu rata-rata dari luar kota, gitu. Dari luar kota ada dari Sangatta, ada dari Bontang, nah berapa orang gitu loh. Tapi kalau Siplo belum bisa mendefinisikan itu, gitu loh. Belum dapat gitu loh. Tapi ke depan saya pengen buat itu sih gitu loh. Jadi misal contoh ada kegiatan kuliah offline gitu ya seperti sekarang. Itu jadi kita bisa tahu oh memang benar dia dari Sangatta atau dari Malinau jauh kan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ada dispensasi ditanya nih sama fakultas berapa mahasiswa SI yang dari Malinau gitu. Nah nggak perlu lagi lempar ke cutting gitu kan, cuttingnya nanya ini teman-teman siapa nih yang dari Malinau kalau di data isi formi ini gitu. Enggak, tapi kita udah punya data. Oh yang dari Malinau ada 4 orang Pak, ini namanya ini, namanya ini. Cuma selama ini saya belum buat sih karena memang aduh ribet juga ya gitu. Oke, jenis kelamin saya kasih laki-laki perempuan ya. Nah, itu perkiraan karakter ya seperti itu ya. Ini boleh dibuat nul gini. Nah, ini ya. Saya nambah variabel nih. Nah, ini saya ceritain kesalahan-kesalahan programmer. Ya, ini ceritain semua sih salah web juga. Nah, kadang-kadang begitu sudah di launching, ya udah di launching nih aplikasi Thread. Ini masalah ternyata ada kekurangan, salah analisa sistem analisnya. Yang terjadi apa? Lihat di datanya, 0, kosong. Nah, gini kosong. Ya kan? Artinya apa? Loh kok nggak punya jenis kelamin? Loh alamatnya kok nggak ada? Yang di sini ada yang ada yang nggak ada. Nah, contoh kesalahan yang paling fatal tuh ya ada ya fatal sih maksudnya. Itu datanya udah 1000-an atau 5.000-an data atau banyak gitu ya. Ternyata Anda kesalahan fatalnya lupa ngasih variabel penting. Gitu loh. Waduh, bagaimana Pak itu ketinggalan? Nah, mau nggak mau harus diupdate datanya oleh siapa? Oleh user atau Anda gitu. Bayangin Anda ngeditin satu-satu. Nah, makanya dari awal tuh sebelum launching itu harus ditanya dulu gitu. Tanya ke siapa? Ke yang pemesan aplikasi atau si sistem analis. Karena begitu data udah banyak, tiba-tiba Anda nambah variabel baru, maka datanya pasti kosong dong gitu. Ya kan? Terus gimana Pak? Datanya kosong dan saya nggak tahu tuh datanya yang tahu cuma orang tersebut. Maka kita buat informasi. Mohon kepada ini update data ya. Gitu.
Kayak saya juga di Siplo kan saya paksa tuh update ya datanya, tambahin foto ya. Kalau nggak nambahin foto sama jenis kelamin dan beasiswa, nanti nggak bisa loh ngakses halaman ini. Jadi itu strategi yang dimana bisa kita buat. Contoh nanti saya akan buat paksaan lagi tuh. Ayo yang belum ikut PKL nggak bisa seminar hasil. Jadi contoh Pak saya belum PKL nih, tapi saya pengen lulus gitu ya. Nggak bisa karena udah ada syaratnya, jika belum PKL maka nggak bisa seminar hasil. Proposal boleh, proposal itu kan maju judul awal boleh, tapi kalau hasil nggak boleh karena ada pengalaman di prodi sebelah saya ilmu komputer dulu, itu lucunya skripsi udah selesai, udah pendadaran, udah lulus, udah pakai kalung-kalungan itu kan, selamat ya kayak PKL belum. Oh Pak, PKL saya belum Pak, nilai belum kuat lah, udah lulus, udah kalung-kalungan gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ya dia ngulang 1 semester hanya untuk ngurus PKL. Yang paling parah itu adalah dia PKL udah lama, 2 tahun dan perusahaan tutup gitu loh. Yang tanda tangan siapa ini gitu loh. Ya bilang lah, nggak jelas jadinya seperti itu. Ya. Nah oke, saya nambahkan alamat. Ini mohon maaf saya nambahkan manual. Nah enaknya kalau pakai teks HPP, itu tinggal diklik gini. Nah kalian ketik di sini Jalan Pahlawan. Ya, terus bisa diklik lagi. Nah, Jalan Pramuka 64 deh. Jenis kelamin misalnya Farida perempuan. Nah, boleh nggak saya pakai kode aja Pak, F atau M gitu, boleh. Suka-suka programmernya. Tapi nanti pas ditampilin itu bagusnya tulisan perempuan gitu. Saya F female kan gitu. Mungkin kalian suka pakai kode sih gitu. Boleh sih. Oh, pendek kan. Integer ya tadi ya. Nice, untuk diperhatikan. Berarti kita nolkan dulu ya. Oh betul. Nah itulah pentingnya struktur data ya teman-teman. Struktur data tuh pelajarannya yang itu sebenarnya buat ini nih. Nah, saya edit dulu jenis kelaminnya salah, bukan 1 atau 0 ya, tapi entar kita edit dulu. Nah kita ganti di sini varchar atau karakter juga bisa. Kalau bedanya karakter sama varchar apa sih Pak? Sebenarnya kalau menurut saya itu kadang hampir mirip, cuma untuk karakter mungkin nggak bisa pakai simbol-simbol gitu sih, variabel karakter. Nah, kita klik lagi. Ya, nah mungkin saya ketik aja perempuan. Terus di sini laki-laki. Nah, di sini teman-teman, makanya kemarin kenapa saya ajarin kalian bikin form, itu jangan sampai nanti dia beda-beda. Ada yang ngetik pria, ada yang ngetik wanita gitu. Jadi makanya dibuat slack box gitu loh. Artinya Anda bikin value-nya, Anda yang bikin, jangan mereka yang bikin. Kadang-kadang kalau di Google Form kan enak, ketik aja deh ini. Dari asal instansi sistem informasi, ada yang ngetik SI, Unmul, ada yang macam-macam, SIS, kita juga SIS informasi gitu. Nah itu harus distandarkan makanya dibikin Google Form-nya. Gitu loh. Jangan nanti karena memang webinar itu luas, jadi dia nggak bisa bikin semuanya, capek kan bikin semua prodi se-Indonesia. Jadi mau nggak mau dilempar aja. Tinggal masalahnya nanti penulisannya aja. Oke, cara nampilkannya gimana Pak? Berarti gini teman-teman ya. Kalau kita pakai select bintang, maka kita tinggal nambahkan nama variabel di sini. Ya di listnya. Pak ini harus urut Kak Pak? Ya karena harus urut ya teman-teman. Karena sesuai dengan array-nya dia. Array-nya dia itu urut. Nah, maka saya akan tambahkan di sini. Nah, di sini jangan kembar. Saya kasih nama mungkin ini gentle. Baru di sini boleh alamat. Nah, ini. Ya. Tinggal kan tambahin di sini misalnya contoh habis nama ini. Nah, kopas tuh boleh. Yang penting dia paham. Ini kelamin baru alamat. Tapi jangan juga semua ditampilin ya teman-teman. Ingat, kadang-kadang kalau masih baru ya, tampilin aja Pak semuanya berjejer, keren, semua data muncul. Jangan, nggak usah. Minta yang dia butuhin aja. Nanti kalau mau ditampilin semua itu pas dia download file mentahnya gitu. Ya, nggak perlu kalian tampilin semuanya. Kita hidden aja nggak apa-apa. Gitu, boleh. Ini saya contohin aja. Nah, di sini panggil aja nama variabelnya. Ini. Nah, di sini makanya saya bilang apalin aja nama variabel gentle sama alamat. Nah, kita refresh di sini. Nah, muncul kan kelamin alamat. Oh, nanti editnya dia jadi dulu final, aman aja. Tambah satu lagi deh datanya biar agak enak kelihatannya 3 ya.
Kalau dihapus gimana Pak? Ya hilang datanya. Ya. Kalau ada perubahan data gimana Pak? Ya tinggal diganti bisa di situ. Saya tambah lagi ya. Nah, sini saya tambah NIM 2000 sembarang aja deh. Baru nama sembarang dulu, fakultas sembarangan, kode sembarangan. Ini tetap muncul ya teman-teman ya. Nah, ini tetap muncul. Nah, kalau saya Pak, kenapa nggak pakai database aja Pak? Maksudnya database ini kasihkan aja ke user. Itu sangat membunuh sekali. Bayangin aja ada orang yang 3 orang bisa buka database, hapus aja deh ini, langsung dihapusin data-data ini, hilang rame-rame. Yang disalahin siapa? Nggak ada yang tahu. Bukan saya gitu. Tapi kalau saya pakai database, itu kita bisa pakai per user tadi loginnya. Lalu kita catat log dia. Siapa nih pelaku terakhirnya, kelihatan di situ. Oke, saya refresh. Nah, muncul ya, walaupun datanya berantakan. Makanya perlu ada namanya edit dan hapus, teman-teman. Atau kalau bahasa Indonesia, ubah dan hapus. Edit itu berarti kita ganti kalimatnya deh. Ubah. Kadang ya, kalian juga nggak, aduh Pak edit Pak bagus. Ubah deh. Saya juga kadang-kadang malas. Cuma itu karena kita dari awal pakai bahasa Indonesia, teman-teman ya. Maka Anda juga harus konsisten di situ. Nah, ini sudah. Sekarang saya ajarin kalian dengan cepat pakai Bootstrap. Bootstrap tahu ya? Enggak Bootstrap. Bootstrap itu tuh tampilan yang dimana sudah bagus teman-teman, atau bawaan punya orang kita tinggal pakai. Contoh Bootstrap itu ntar saya ambil di mana ya, template ini. Nah ini nih ada admin LTE ini kali ya. Nah ini. Nah ini contoh Bootstrap teman-teman, copy ya. Mungkin gini aja deh. Oh ini saya kopas aja gini. Nah kalau kalian mau lihat Bootstrap dulu gini teman-teman ya. Buka aja di bagian indeks. Ini HTML ya, lihat nih HTML. Dan dalam page-nya ini HTML semua. Nanti di PHP kan bisa gitu loh. Ya. Halaman UI-nya ini HTML. Ini HTML nih filenya. Ya. Tapi bukan masalah itu teman-teman ya. Makanya bisa nggak dibagi PHP? Bisa. Nah cara ngeceknya halamannya gini. Kita buka aja Backroom. Tampilan udah bagus kan, lihat. Set. Cara, wih, enak Pak, ya kan? Mau saya mau pakai tampilan ini Pak, gini, wah keren, ada chartnya, ada apa nih, ada zoom, yuk, ada bola dunia, bola dunia, gambar peta, gitu kan? Terus ini bisa cet-cetan, ya kan? Atau ini bisa buat dicentang-centang, ya kan? Terus mau bikin inputannya udah ada formnya, ini bisa kita pakai, ya. Ini namanya Bootstrap. Makanya kalau kemarin saya suruh kalian UTS bikin desain itu belajar CSS-nya dulu sih sebenarnya. Tapi ya kalau kalian nggak jago, malas Pak bikin desain, pakai Bootstrap. Ya, ini menu login logoutnya, ya kan. Terus kalau mau bikin form gimana Pak? Di sini udah disiapin teman-teman ya. UI-nya di sini. Nah di sini. Nah button itu juga di sini udah ada. Mau button warna-warni hitam, nah warna apa, ukuran seberapa, semua di sini. Tuh. Mau bentuk ini juga ada. Mau pakai icon juga boleh. Makanya di Ciplo tuh iconnya saya buat ya sesuai dari Bootstrap aja. Kan, warna-warni Pak menarik. Ya kita tinggal pakai. Caranya gimana ntar? Icon tuh di sini ada banyak icon. Nah, icon ini kan biar orang tuh kalau ngelihat logo tuh gampang jelasinnya. Klik gambar pensil, klik gambar bak sampah gitu. Jadi enak kita ngarahkannya, ya. Ini icon bisa digunakan juga. Terus kalau saya mau bikin slider Pak, bikin kayak garis-garis gitu, itu tinggal dipakai nih. Nah, gini bisa pakai itu. Ya kan? Pak ini keren Pak gini, ya. Ini bisa kayak radio nih, kecilin suara. Atau mau bikin seperti bawaan email juga di sini juga ada. Nah kalau mau bikin form juga di sini. Ya. Nah ini form, ya kan. Mau dibuat tanggal, nah yang tanggal itu dia kayak gini. Ini option box, ya kan. Mau kasih warna gini juga bisa, ya kan. Atau kalian mau bikin yang lebih advance itu, dia pakai tanggal. Jadi kalau tanggal itu nggak manual. Nah diklik, nah muncul tanggal, ya kan, enak dong, nggak usah ngetik, ya kan. Nah kalau ini kan ngetik nih 12/04 misalnya, ya kan 2022, ya kan. Ada yang pakai kalender, tujuannya apa? Biar dia nggak salah ketik, bisa. Nah sekarang cara makainya gimana nih Pak? Nah gini caranya ya. Pertama itu copy dulu semuanya, ini copy, ya kan, copy. Terus taruh aja di dalam htdocs sekalian. Nah, ini saya ajari cara ngambil Bootstrap. Ya. Kita ambil taruh di
project kita di sini di bagian website A ya. Nah, sini saya kopas aja nih. Terus, tapi indeks nggak ada. Nah, kalau kalian nemu bootstrap yang bagus, ya silakan. Biasanya beli sih. Kalau ada juga yang, mohon maaf ya, download itu ada. Tapi yang gratisan ini gratisan ya, admin LTE. Namanya juga admin LTE, itu untuk khusus untuk admin. Jadi kalau untuk tampilan depan gimana Pak? Ada admin LTE tampil depan. Itu websitenya FKTI lama tuh pakai gratisan tuh. Admin LTE lama tuh. Gitu. Saya pakai karena ya nggak ada anggaran ya, udah gratisan aja. Kalau di SI itu kebetulan ada template yang bagus sih, saya ambil aja. Nah kalau macam-macam tuh apa ya? Templatenya udah saya lihatin yang kemarin mungkin ya, warna hitam macam-macam gitu. Ada juga admin bioro itu udah macam-macam. Ya. Tergantung selera. Nah kalau kalian tanya Pak admin LTE ini dibebankan ke siapa? Ke peminta lah, ke customer. Jangan Anda yang beli gitu, jangan pakai duit Anda, tapi Anda tanyakan mau tema yang mana. Oke. Nah, terus di sini cara kerjanya gimana, Pak? Cara kerjanya gini nih. Nah, setahu saya tuh untuk yang kita mau pakai tuh indeks 2 nih bagian depan kalau salah. Kita pakai mana ya tampilannya? Oh ini gambar 2 ya. Sorry, yang indeks 1 mana ya? Ini cat-cat ya. Kita pakai yang indeks 1 ini kali ya, ini kali ya. Nah, yang tampilan depan tuh ada kok front end tuh gambarnya cuma depan gitu. Ada aja deh, mungkin kan juga. Oke, saya ambil ini aja ya. Ini saya ambil. Nah, caranya gimana? Kalian copy yang ini, indeksnya ini, copy. Atau gini aja, save as saja boleh. Ini file save as. Karena kita mau bikin dia menjadi PHP kan. Nah, kita save as saja. Terus taruh di admin. Terus taruh di admin ya. Nah, saya taruh di admin. Saya untuk karena ini nyoba, saya buat ini jadi PHP. Nah, ini PHP ya. PHP. Terus saya ganti dia indeks 2 dulu. Nanti kayak saya ganti buat indeks 1 ya, indeks 2.php. Nah, udah ya. Kita akses aja pakai htdoc tadi yang di sini. Ketik aja di sini indeks 2.php. Dah. Tapi lihat kacau dia. Loh kok hilangan Pak? Kenapa yo? Karena lokasi CSS dan bootstrapnya itu berpindah teman-teman. Nah kalau kalian nemu gini nggak jalan, itu jangan panik. Ya. Yang pertama harus Anda lakukan pertama satu, file ini itu salah tempat teman-teman ya. Indeks ini saya pindah ke dalam folder yang di sini. Mana tadi? Admin tadi. Oh di atas nih. Ya kan? Dalam sini kan? Maka yang Anda lakukan apa? Tambahkan titik-titik slash di bagian mana? Hyperlink. Kita coba ya satu. Nah, pertama lihat di bagian hrefnya sini. Ya. Selama dia nggak pakai HTTP gini, ya, atau nggak online, itu dia harus kasih titik-titik. Nah, gini. Keluar sekali, baru dalam folder bootstrap. Gitu. Karena kita udah telanjur buat di dalam folder sih. Kalau di luar aja jalan. Gitu. Nah, cara ngeceknya lihat ya gini. Slash, titik-titik slash, titik-titik slash. Kalau mau gambar ctrl replace, tapi saya ya lagi males sih. Biar cepet aja. Titik slash, titik slash, titik slash, titik slash. Coba kita lihat. Nah, saya refresh dulu ya. Masih agak, nah, mulai kan? Banyak muncul kan? Nah, ya kan? Nah, artis sudah, oh saya udah dapat nih. Nah, terus yang lainnya lagi juga jangan lupa di bagian bawah itu juga ada teman-teman ini. Itu sama Anda ketikkan titik-titik slash yang tidak ada HTTP-nya. Jadi gini nih. Karena ini kalau nggak diginiin, itu dia nggak dapat lokasi tempat penyimpanan library-nya, ya. Titik-titik slash, titik-titik slash. Kadang-kadang tuh ada yang ATM, ya, amatin tiru modifikasi, tapi pas begitu pindah dia panik loh, kok nggak bagus tampilannya, ya. Pas dia pindahkan ke HTML dia loh, kok nggak sama ya. Nah itu kadang-kadang dia kesalahannya dia tidak tahu lokasi library-nya atau tempat penyimpanan dari ininya apa JavaScript-nya boleh juga deh. Nah, kita refresh. Nah, udah dapat ya. Nah, cara kita ngambilnya gimana Pak? Gunakan replace. Contoh, saya mau ganti kalimat admin LTE nih yang dari sini nih.
Ya, saya mau ganti jadi admin doang atau admin SI boleh. Saya tinggal searching Ctrl F, ketik aja admin. Nah, itu di atas title ya, saya ganti nih. Jadi aplikasi SI aja. Baru saya share lagi admin LTE. Nah, ini ketemu nih. Admin Prodi panjangan ya. Ini ASI lagi, ASI. Koin dong. Lanjut. Nah, kita refresh aja untuk ngetesnya. Lihat saya rubah yang di sini sama yang di bagian title atas ini ya. Tuh, berubah. Nah, enak kan? Itu caranya. Saya mau ngerubah lagi Pak, nih Alexander Pierce nggak ada gambarnya nih. Nah, saya ganti-ganti itu bisa. Mau ganti kata-kata Alexander Pierce yang di sini atau main navigation masih ganti ya, tinggal searching teman-teman. Ya. Main navigation. Nah, di sini Anda mau ganti nih jadi menu aplikasi. Boleh. Nah, replace. Nanti ganti dia. Tuh. Ya kan? Tapi bukan itu yang mau saya tunjukin. Nah, caranya pertama satu, kalau mau ganti, pertama Anda bisa ketik dashboard ini. Ketik ya. Dashboard. Dashboard. Oh, ini. Dashboard versi 1 sih, tar ya. Tar, jangan panik sudah selesai. Itu dashboard. Coba saya ketikin nih kontrol panel. Oh, ini. Nah, nemu ya. Ini saya ganti lihat data tadi ya. Mungkin kalian Pak cara masukkan table itu gimana? Lihat data. Di sini boleh Anda ketikkan mahasiswa. Nah, terus kalau kalian lihat lagi di sini ada home sama dashboard. Ini apa sih Pak? Itu namanya tuh label. Kita bisa tahu lokasi kita di mana sekarang gitu. Jadi sini mungkin saya buat mungkin lihat data. Makanya saya rubah baru yang bagian atas ini ya. Dashboard sama home dashboard. Nah, udah kelihatan ya. Nah, ternyata saya nggak mau pakai nih Pak yang bagian sales dan lain-lain, saya mau ganti table. Caranya gimana? Cari tulisan sales ini. Sales. Nah, ini ribet teman-teman, ribetnya apa? Harus tahu buka tutupnya mana. Bentar ya. Sales. Mana sales? Ini ya, download sales ya, download sales. Oh, ini. Nah, cara ngapusnya gimana? Cara gini teman ya. Perhatikan buka tutupnya di sini. Ini ya, row-nya ini. Anda delete aja, thread, ya kan? Nah, delete sampai sini nih misalnya, atau sampai batas row-nya di mana ya? Ngapus ini sebenarnya harus tahu buka tutupnya yang mana. Nah, coba sampai with email. Ntar saya hapus sampai sini deh. Nah, ini box. Ini saya hapus aja deh. Saya nggak pakai semua soalnya. Kalau kalian takut, aduh Pak sayang kalau dihapus gitu ya. Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau kita nggak pakai ya mending dihapus. Ya. Kita lihat. Door. Nah, hilang kan? Nah, sekarang kita tulis di sini. Konten masukkan di sini. Ini cara aja. Up. Nah, di sini ya. Tuh. Nah, nanti kalian tinggal memindahkan tabelnya. Cara gimana? Ya tadi tinggal kopas sama terlihat data. Ya kan? Kopas nih, thread. Dari sini, copy, taruh aja di bagian indeks 2, taruh di sini. Up. Itu oh, pasti itu dia. Tapi nanti saran saya kalian gunakan include yang ini ya teman-teman. Ini caranya nih, saya ajarin. Bikinkan untuk di bagian sini, ini sama ya teman, pakai include. Jangan enggak pakai include. Kenapa? Nanti menu-menu seperti yang di sebelah sini, itu kalian capek loh ngedit-ngeditnya gitu. Ya. Pak, kok tampil kotaknya gini. Nah, caranya kalau kalian pingin yang lebih gampang, itu pakai namanya table. Nah, contohnya gini nih. Mana sih tadi indeks? Nah, ini ya. Ini ambil aja contoh table di sini, cari. Nah, tables. Ini macam-macam kok tablesnya.
Mau pakai yang simple atau mau pakai yang ada searchingnya otomatis. Jadi nggak usah pakai repot-repot. Nah, mau bentuk tabel gini boleh, yang ada nomornya gini boleh, next, atau mau yang seperti ini. Itu nah, mau seperti ini juga bisa. Yang ada searchingnya otomatis di sini juga bisa. Yang ini. Nah, ini yang saya ajarin kemarin ada ascending, descending, yang di struktur data ada 3 kali ya. Yang ketikan huruf gecko, nah ini muncul, atau ngetikan win 98, nah itu ada searchingnya udah otomatis. Pak, saya mau buat tampilan tabelnya gini dong Pak, bagus nih, tinggal ambil teman-teman. Nah ngambilnya itu caranya sama kayak tadi, pas mindahin, Anda harus tahu library-nya mana gitu loh. Ya, nggak segampang mindahin itu langsung mindahin itu enggak, tapi ada library yang harus dibawa. Library-nya tuh seperti apa ya? Library nanti aja kali, mungkin Bufina bisa, Bufina gitu. Selamatkan. Nah. Oke, ini jadi deh connection ya. Waktunya saya bawa semua. Nah, saya ajarin kalian cara motong-motong aja ya, motong-motong Pak. Bagian menu sini nih gimana caranya pakai pakai include hyperlink gitu. Oke, di sini saya jelaskan teman-teman cara kerjanya gini. Pertama, kita akan buat seperti biasa head, ya kan. Nah, motong head itu berarti gini teman-teman ya. Saya buatkan contoh dari sini sama menu sini. Itu saya buat. Contoh saya menunya saya potong dulu deh. Nih, jangan berpikir harus ini dibiarin aja. Caranya hapus aja dulu teman-teman. Ini saya ajarin cara develop ya. Karena kalau kayak gitu pasti pusing sama, aduh sayang ya, aduh sayang bagus banget. Sikat aja hapus dulu. Nanti kan kalian bisa lihat lagi. Atau bisa kalian komentar dulu, kasih komen. Nah caranya gini. Itu menunya di mana tuh? Dashboard versi 1. Coba cari. Dashboard P1. C1. P1. Mana versi 1? Dashboard. Nah ini nih. Ini kan menunya di sini ya teman-teman ya. Nah ini ada dashboard. Coba kita ganti-ganti aja gini nih. Bikin aja nih menu 1. Nah ini ya. Sini menu 2. Yang mana yang terubah? Coba dulu gitu ya. Jadi yang di zoom sama ini perhatikan ya. Jadi biar kalian bisa nanti. Menu 2. Kita cek dulu refresh. Terubah nggak? Nah terubah nih. Yang lain ini hapus aja boleh. Ya. Yang lain ini hapus aja dulu boleh. Icon depan ini bisa kalian ganti-ganti ya, suka-suka kalian. Ini contoh di sini kan gambar dashboard itu, ini nih FA dashboard. Mau Anda ganti pensil, ini, maka nanti dia berubah di sini ikonnya di pensil. Saya ingatnya pensil itu, pensil. Saya ingatnya tuh karena bostrap jadi terbiasa pensil gitu. Nah, untuk mengetahui ikon ini namanya apa aja, cek di bagian icon gitu. Icon. Ada kan icon, cari aja deh nanti di situ. Nah, sekarang hilangin aja nih menu-menu yang di bawah sini. Jangan takut, aduh Pak sayang banget. Jangan, saya kalau kalian nggak hilangkan nanti kalian bingung loh. Ya, kalau saya hilangin ya teman-teman ya. Jadi gini caranya. Anda boleh delete atau Anda komen gitu. Nah, perhatikan buka tutup li-nya ini. Li. Rata-rata bootstrap sama ya. Contoh saya matikan dulu yang ini, gini. Hilang nggak ya? Lihat di sini ada yang hilang nggak? Refresh. Oh, layout optionnya hilang. Wah, saya hapus makin banyak nih, ya. Jangan Anda berpikir pakai yang udah di sini, jangan. Tinggalin aja dulu, hapus. Ya, ini saran buat kalian. Karena kadang-kadang saya juga dulu sama sih, wah sayang banget saya dihapus. Tapi kalau nggak dipakai mau gimana? Mending dihapus teman-teman. Karena nanti akan bikin user tuh bertanya-tanya ini apa, mending hapus teman-teman. Nah, saya hapus sampai lili yang mana? Lili. Nah, sini ya. Ini. Boleh komen. Tapi kalau saya sih hapus aja nggak apa-apa. Nah ini ya, oke, refresh. Set. Nah makin dikit kan menunya. Ini penting nggak? Kalau penting silahkan dipakai, kalau nggak hilangin aja gitu caranya. Nah documentation yang mana Pak? Ini. Label yang mana Pak? Ini. Aduh sayang Pak, serta nanti depan saya pakai. Komen aja deh kalau kalian takut. Gitu. Nah nanti jadi menunya makin hilang, makin sepi. Nah kedua kan? Nah baru ini doang nih, ya kan? Nanti bisa kalian buat menunya lihat data, tambah data di situ. Gitu. Jadi yang menunya pertama di atas, yang di atas ini mana tadi? Halaman indeks tadi mana ya? Itu ya. Taruh ada waktu 10 menit, saya maksimalkan lah gitu. Dan nanti saya buat kalian. Nah terus di sini ini menunya, ya kan? Udah bisa dipakai yang ininya.
Nah, terus kalau misal mau ganti-ganti lagi, ingat searching namanya teman-teman ya. Contoh ketik aja follower nih, ya kan. Pak, saya mau ganti tulisan follower dong. Nah, bisa diganti. F follower. Nah, ini saya ganti nih pengikut misalnya. Boleh. Oh, tapi misalnya mau ganti bahasa Inggris nanti bisa nggak? Bisa pakai namanya bahasa. Saya ganti nama saya jadi Putut misalnya. Ini masih manual ya. Nah, sejak tahun. Sejak 2022 ini ya, bisa terubah. Nah ini ya pengikut Putut. Nah ini gambarnya nggak muncul, kenapa? Karena lokasinya salah. Caranya gimana kalau dimunculkan? Gampang, tinggal kasih titik-titik ini. Lihat ya, titik-titik flash. Alexander Pierce. Yang mana? Nih, ada kan? Itu lokasinya aja teman-teman ya. Kalau kalian mau buat folder sendiri juga boleh. Titik-titik image gambar Anda gitu. Tapi ingat sesuaikan polanya. Nah, sekarang cara motong-motongnya. Nah, caranya seperti biasa, kepala yang gitu-gitu ya. Anda potong aja, misalnya contoh batas konten itu. Nah, ini ada nih header. Ya kan? Nah, kalian tinggal buat kopas aja deh di kepala, tapi nanti ganggu ya. Bentar loh. Saya buat header dulu kali. Hit aja deh biar beda ya. Ini saya copy aja kepala ini. Saya buat head ya, saya ganti bahasa Inggris sekarang. Head. Header dah. Nah, ini ya. Ini saya hapus isinya. Delete ini, ya kan? Baru saya ambil dari yang bootstrap tadi. Batasnya mana? Ini batasnya. Ya. Ambil aja ke atas. Nah, ini. Nah, di sini kan cut aja. Nah, baru Anda masukkan di header sini, paste, save. Seperti biasa Anda pakai input. Nah, gitu caranya. Coba kita lihat dulu sebelum pakai header ya. Mungkin gini, saya save. Lihat, berantakan kan? Kacau kan? Maka pakai include. Ya, ini kacau ya, tuh. Kacau. Hop, kita ganti sini header. Sama dengan footer juga. Pak, kenapa harus dibuat gini? Seperti saya bilang kemarin, kalau kalian nanti ngerubah menu, nambah menu, cukup di satu file saja. Jangan nanti bikin lagi file sini, bikin lagi file sini. Saya yakin mungkin kalau ada yang pasrah gitu ya, sudah buat tugas doang, bikin aja lah gitu. Ada pasti, saya tahu sih. Tapi ya kalau saran saya nih enaknya gini, ngapain kalian cari cara yang susah gitu. Ya, saya refresh. Tara, nah, udah dapat kan? Jadi kalian sama seperti native, cuma kalian udah pakai bootstrap, tampilan orang yang bagus gitu. Ya. Nah, saya ingin kalian nanti kalau yang untuk UASnya sama Bu Vina itu boleh pakai bootstrap, atau kalian suka pakai CSS buatan kalian, boleh banget. Ya, bebas ya. Karena jangan nanti Bapak harus pakai bootstrap Bapak. Enggak, bebas. Bahkan bootstrap ini boleh kalian pakai gitu. Admin LTE cari aja. Pas saya nggak suka warna biru, ganti warna merah. Nah, kalau kalian mau ganti-ganti warna, teman-teman, itu bisa di temanya, teman-teman ya, di bagian header sini nih. Nah, ini ya, warnanya bisa kalian ganti di sini. Warnanya, tahu saya tuh kalau admin LTE itu ada warna merah. Nah, ini. Nah, merah kan? Nah, ini boleh pakai database. Atau mau suka warna hijau, green. Nah, tinggal pakai kan, enak, nyaman kan. Ini menu-menu sini juga bisa dipakai tuh. Ya. Tapi ini ya tinggal kalian gunakan. Ya. Ini enaknya bootstrap sih teman-teman. Kalau misalnya Pak, ini kok gambar nggak muncul, ini cuma salah lokasi aja. Gitu. Tinggal Anda baikin. Gitu. Atau hapus aja, sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah itu ya. Kalau table ini yang penting udah connect, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Pak, contohkan yang nggak connect Pak. Nah misalnya tiba-tiba connection saya ganti, saya salah database ini. Maka lihat di bagian tampilan sini error. Tuh, database tidak dapat dihubungkan. Jadi jangan panik dulu ya teman-teman. Kalau misalnya nggak connect itu bukan berarti salah Anda buat database, bukan, tapi salah codingannya aja. Ya. Nah yang di sini ya. Nah gini. Nah, nanti saya share deh videonya ya. Saya tuh kemarin udah ngupload sih beberapa di YouTube, cuma kok saya dibilang apa ya, melanggar apa peraturan itu, apakah panjangan kah filenya, saya juga nggak tahu. Nanti saya coba cek tahu ya. Nanti saya share untuk ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup.
Bentuk bootstrap. Nanti ke depan kalian belajar cara inputnya, cara editnya, gitu. Ya, cara manipulasi datanya gampang kok, gitu. Ya. Tapi ingat dikit-dikit, ya dikit-dikit jangan langsung set gitu. Karena nanti kalian kalau mau langsung banyak itu kalau ada error itu bingung gitu. Karena kita kan masih belajar. Ya. Nanti kalau sudah agak expert, nah boleh deh agak banyak. Ya. Cara bikin login nanti tinggal menyesuaikan dengan query aja. Ya. Saya berharap nanti diajarin juga sama Bu Vina si loginnya pakai database. Oke, saya rasa cukup itu dulu untuk absen. Silahkan. Ntar saya buat absen dulu ya. Ini buat absen ya. Ada yang mau tanya nggak? Lupa lagi. Nah, boleh. Ada yang lain? Boleh. Kalau di database itu bisa masukkan gambar? Bisa. Bisa. Cuma saran saya taruh di folder, tapi jangan masukkan gambarnya blok. Itu berat ngelotnya lagi. Tuh. Kalau mungkin banyak tutorial di luar itu dia masukin langsung gambarnya, langsung dia dikonversi kan pakai enkripsi gitu loh, blok tipenya. Itu jangan digunain ya teman-teman, itu berat banget. SI itu aja nggak pakai itu. Caranya jadi gimana Pak? Jadi caranya di database itu nanti yang disimpan itu nama gambarnya. Ini contohnya yang punya kalian ya di DBSI. Itu yang saya simpan tuh bukan gambar kalian tapi nama kalian. Itu nama gambarnya. Itu. Nah, di sini coba kalian lihat di user sini. Itu yang saya simpan bukan tipe file yang blob gitu, enggak, tapi saya simpan cuma seperti ini gambar nama gambar kalian. Ini. Nah, ini JPG-nya. Nanti cara mengakses gimana, Pak? Ini akan nembak ke dalam folder. Nah, cara memindahkan filenya itu gimana, Pak? Karena waktunya saya nggak cukup, nanti belajar sama Vina boleh. Gampang banget, tinggal move to folder gitu. Nanti kita tinggal pakai nama gambarnya, terus lokasi foldernya disesuaikan. Udah, muncul gambar kita. Jangan gambar dimasukin ke dalam database ya teman-teman ya. Pengalaman pas loadingnya tuh lama betul loh. Bahkan ya bikin database itu crash gitu. Ya. Mau musik jangan juga sih musik. Musik cukup filenya naruh dalam folder. Jadi bahasa gini nih ya, ini saya ceritain. Gak apa pertanyaan bagus teman-teman, dikit lagi mau habis juga kok. Nah di sini kalau kalian lihat di SI itu di dalam saya taruh di public sini. Nah ini file-filenya di sini semua nih. Nah yang dalam database itu apa Pak? Cuma nama filenya aja gitu. Contoh foto ya, foto itu ini nih foto user. Nah di sini foto kalian nih, di sini semua. Oh ini saya pakai versi performance ya, nggak bisa saya tampilin. Ini foto kalian di sini semua ya, tuh foto kalian di sini semua. Ya. Jadi jangan foto taruh di database, dalam database itu berat. Pas ngeloadnya dia berat, karena dia mendecode lagi, decode, ya, gitu. Terus pertanyaan itu, emang saya juga dulu pernah buat itu sih. Dan dimarahin sama tukang server. Aduh Pak, berat banget. Jangan pakai itu Pak. Kalau bisa taruh di folder aja. Nah, gitu pengalaman saya kemarin. Oke, bagus. Ada tanya lagi, boleh? Yang di Zoom kalau ada tanya boleh ya. Jangan tidur, jangan. Nah, saya buat dulu absen buat teman kalian ya teman ya. Mana web nih? Ntar. Web on ini. Masih ada 2 menit, saya buat absen. Itulah web teman-temannya. Makanya saya bilang kalau harganya mahal karena belajarnya juga susah gitu. Kalau kalian harga 200.000 aja deh, waduh itu ya kalian juga yang merugi kan. Pertemuan 9 koneksi dan pengenalan bootstrap, pengenalan aja, pengenalan. Nah, kalian bisa buat gini nih, ini web juga ya. Kalau kalian lihat Pak Mouse tuh web ya, web teman-teman ya. Nah, cuma enaknya di sini sudah ada fungsi-fungsi yang bisa saya tentuin. Jam 8. Kalau saya mau bikin absen semingguan juga bisa sih sebenarnya. Tapi saya buat absen sampai jam 11 aja deh, jam 11. Nah, ya. Ini dia pakai bootstrap teman-teman ya. Publish. Oke, saya rasa cukup teman-teman ya. Silakan absen yang di kelas, yang di online juga. Ini pertemuan saya terakhir. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus jaga kesehatan kalian. Selamat berpuasa yang menjalankan ya. Ya, sama-sama teman-teman, semangat.